Ada satu pengadilan kecil yang berlangsung hampir setiap malam yang mungkin tidak pernah Anda sadari. Tempatnya di kepala Anda sendiri, hakimnya Anda, terdakwanya juga Anda, dan jaksa yang menuntut adalah suara orang yang menyakiti Anda yang entah bagaimana sudah Anda hafal di luar kepala. Kalau ini terdengar familiar, izinkan saya menyambut Anda kembali. Di episode pertama kita membahas tentang satu pertanyaan yang pahit. Kenapa justru orang cerdas yang katanya pandai membaca pola itu sering menjadi korban favorit para narsis? Jawabannya bukan karena mereka lemah, tapi karena empati mereka yang besar dan karena otak mereka yang begitu mahir merasionalisasi sampai-sampai yang salah pun perlahan terasa benar. Saya Nancy Dinar, saya adalah edukator, konselor, dan advokat bagi anak gifted dan keluarganya di Indonesia. Saya menulis buku Apakah Saya Juga Gifted dan novel Fall, Winter, and Spring. Anda bisa mendapatkan buku-buku tersebut di e-commerce kesayangan. Linknya ada di deskripsi video ini. Episode lalu kita bicara tentang mengapa. Hari ini kita bicara tentang bagaimana. Bagaimana caranya keluar, dan ini bagian yang jarang dibahas orang. Apa sebenarnya yang bisa tumbuh dari diri kita setelah pernah retak? Saya akan beri 3 tips. Tapi jujur, ini bukan tips yang nyaman. Ketiganya justru akan meminta Anda berhenti melakukan hal yang paling Anda kuasai. Tips pertama, berhentilah menjadi detektif. Mulailah menjadi akuntan. Orang cerdas itu secara alami adalah detektif yang luar biasa. Begitu seseorang menyakitinya, otaknya langsung membuka kasus, mengumpulkan bukti, menyelidiki motif. Kenapa ya dia begini? Apa mungkin dia punya luka yang belum selesai? Mungkin di balik sikap kasarnya, sebenarnya dia sedang berteriak minta tolong. Wow, analisis yang indah, penuh empati. Hanya ada satu masalah. Sementara Anda sibuk menyusun makalah psikologi tentang orang itu, lengkap dengan teori dan latar belakang masa kecilnya, orang itu dengan tenang sedang merendahkan dan menolkan kebaikan Anda lagi. Inilah ironinya. Kemampuan Anda memahami manusia begitu canggih, sampai-sampai Anda memakainya untuk memahami semua orang, kecuali untuk melindungi diri sendiri. Maka untuk tips pertama ini saya minta Anda pensiunkan jabatan detektif itu dan ambil pekerjaan yang baru yang jauh lebih membosankan. Jadilah akuntan. Akuntan tidak menyelidiki kenapa. Akuntan hanya mencatat ini masuk, ini keluar. Ini fakta, bukan alasan. Sebagai akuntan, pertanyaan Anda berubah. Bukan lagi, kenapa ya dia memperlakukan saya seperti ini? Pertanyaan baru Anda jauh lebih pendek, lebih dingin, dan lebih jujur. Saya diperlakukan dengan baik di sini atau tidak? Titik. Motif orang itu kenapa dia begitu, luka apa yang dia bawa, itu memang penting. Tapi itu pekerjaan rumah dia bersama terapisnya, bukan pekerjaan rumah Anda. Anda sudah terlalu lama lembur mengerjakan PR orang lain. Tips kedua, pensiunlah dari sebuah jabatan yang tidak pernah Anda lamar, tapi entah bagaimana selalu Anda jabat, yaitu jabatan relawan perbaikan manusia. Begini cara kerjanya di kepala orang cerdas. Mereka bertemu seseorang yang jelas-jelas bermasalah, lalu mereka tidak melihat masalahnya. Mereka melihat potensinya. Memang dia sekarang begini, tapi saya bisa lihat. Siapa tahu kalau sudah sembuh nanti, saya bisa lihat versi terbaiknya. Dan mungkin sayalah orang yang akan membawanya ke sana. Anda tahu, ini persis seperti orang yang memungut sebuah muk retak. Dia tidak melihat muk yang pecah. Dia melihat muk yang indah, yang nanti setelah dia perbaiki akan utuh kembali. Tapi ada 2 perbedaan kecil yang sebenarnya signifikan. Yang pertama, muk tidak pernah meminta diperbaiki. Itu sepenuhnya proyek Anda, bukan permintaannya. Dan yang kedua, sebuah muk tidak bisa menyakiti tangan Anda setiap kali Anda coba merekatkannya. Manusia bisa,
dan akan. Ini kebenaran yang mungkin sulit kita terima, bahwa manusia dewasa hanya berubah karena dia sendiri memilih untuk berubah, bukan karena dia dicintai dengan cukup sabar, bukan karena dia dicintai dengan cukup keras. Kalau cinta saja bisa menyembuhkan narsisme, percayalah, dunia ini sudah penuh dengan malaikat-malaikat sejak dulu. Ironi terbesarnya adalah Anda yang begitu cerdas, begitu pandai meramalkan tren, menganalisa masa depan, melihat 10 langkah ke depan. Anda justru buta pada satu fakta yang tepat di depan mata. Orang itu tidak sedang menunggu Anda untuk diselamatkan. Dia sedang menikmati punya relawan yang bekerja gratis, tanpa pernah berniat mempromosikan Anda menjadi karyawan yang dibayar pantas. Tips ketiga, dan untuk ini mari kita kembali ke ruang pengadilan di kepala Anda yang saya sebut di awal tadi. Selama bertahun-tahun otak cerdas Anda, otak Ferrari itu sudah bekerja lembur sebagai pengacara. Pengacara yang sangat hebat. Sayangnya selama ini Anda membela klien yang salah. Coba dengarkan pembelaan yang setiap hari Anda susun. Pertama, dia bersikap begitu bukan karena niat jahat. Mungkin dia memiliki pola attachment yang tidak aman. Kedua, sayang harus belajar tidak menilai orang dari satu sisi. Manusia itu kan kompleks, punya banyak sisi. Yang ketiga, saya tidak boleh menyimpulkan dari emosi sesaat. Ini bisa menjadi bias kognitif. Yang keempat, setiap hubungan butuh akomodasi. Setiap manusia unik, punya POV masing-masing. Mungkin saya belum cukup matang untuk memahami caranya mencintai yang berbeda. Argumen-argumen yang brilian, tersusun rapi, logis, meyakinkan. Dan semuanya Anda rangkai demi satu tujuan, yaitu memenangkan perkara untuk pihak yang menyakiti Anda. Jadi tips ketiga saya sederhana saja. Pindah meja. Anda tidak perlu berhenti menjadi pengacara. Kemampuan itu hebat. Sayang kalau dibuang. Anda hanya perlu pindah dari meja yang membela lawan ke meja membela satu klien yang selama ini Anda terlantarkan habis-habisan, yaitu diri Anda sendiri. Bayangkan kalau kecerdasan yang sama itu mulai menyusun argumen yang berbeda. Bukan lagi dia begitu karena masa kecilnya yang berat, tapi saya berhak atas ketenangan. Dan tidak ada gelar, tidak ada angka IQ, tidak ada satupun prestasi yang mewajibkan saya tinggal di satu tempat yang terus-menerus melukai saya. Kecerdasan itu nyata, mahal, langka. Sungguh sayang kalau sepanjang hidup hanya dipakai untuk membela orang yang tidak pernah sekalipun menghargainya. Sekarang mungkin ada satu pertanyaan yang diam-diam mengganjal di hati. Kalau begitu, apakah semua tahun yang sudah lewat itu sia-sia? Energi yang terkuras, harga diri yang tergerus, apakah itu semua hanya tabungan yang hangus, hilang begitu saja? No. Dan justru disinilah letak twist yang ingin saya bagikan. Para psikolog punya istilah untuk fenomena ini. Richard Tedeschi dan Lawrence Kalun menyebutnya post-traumatic growth, yaitu pertumbuhan pasca trauma. Idenya sederhana, tapi sedikit mengguncang cara kita berpikir. Kita terbiasa menganggap trauma hanya meninggalkan kerusakan, titik. Padahal sebagian orang setelah melewati keretakan justru keluar membawa sesuatu yang dulu tidak pernah mereka miliki, yaitu prinsip hidup yang lebih jernih, batas diri yang lebih tegas, dan kemampuan langka untuk membedakan mana cinta yang sehat dan mana manipulasi yang sekedar dibungkus perhatian. Mereka tidak kembali menjadi versi lama dirinya. Mereka menjadi versi baru yang jauh lebih maju, jauh lebih tangguh, jauh lebih berkembang. Itu bukan berarti penderitaan itu sesuatu yang baik. Saya bukan sedang merayakan luka di sini. Ini hanya berarti bahwa luka tidak harus menjadi akhir dari cerita. Penderitaan, seironis apapun kedengarannya, sering bekerja seperti pahat di tangan pematung. Ia membuang serpihan-serpihan yang tidak perlu dan mengembalikan kita pada bentuk esensi kita. Ada satu fakta yang menarik untuk kita renungkan.
Banyak penelitian menemukan bahwa orang-orang yang melahirkan karya besar baik di bidang sains, seni, spiritualitas, termasuk tidak sedikit penerima hadiah Nobel, ternyata tidak punya masa kecil yang mulus dan nyaman. Satu ironi lagi, sepertinya inilah cara semesta bekerja. Tanah yang paling subur adalah tanah yang sudah pernah dibajak. Maka begini cara saya sekarang memandang muk retak saya ini. Muk ini berharga walaupun pernah jatuh. Muk ini berharga bukan karena jatuhnya, tapi di garis retaknya kini tersimpan satu cerita, satu tahun, satu kota bernama Pasadena. Pegangan yang patah bukan lagi aib yang harus disembunyikan. Itu adalah bukti bahwa benda ini pernah melewati sesuatu dan tetap bertahan. Sebelum saya tutup seri 2 episode ini, izinkan saya bicara langsung kepada Anda yang sudah menemani saya sampai di sini. Di episode pertama, saya pernah mengatakan satu hal, bahwa harga satu benda atau seorang manusia tidak ditentukan oleh keadaannya, tapi oleh siapa yang memegang hak untuk menilainya. Saat ini saya ingin menyelesaikan kalimat itu. Sepanjang hidup, mungkin Anda membiarkan orang lain yang memegang pulpen itu. Orang tua, guru, teman, pasangan, merekalah yang menuliskan angka di label harga Anda. Sayangnya sebagian dari mereka menulis dengan tangan yang sedang terluka. 3 tips tadi kalau Anda perhatikan baik-baik, sebenarnya hanya satu gerakan. Berhenti menjadi detektif, pensiun dari jabatan relawan, pindah meja di ruang sidang. Ketiganya adalah cara untuk mengambil kembali pulpen itu, pelan-pelan. Lalu untuk pertama kalinya, menuliskan sendiri angka di label harga Anda. Dari dalam, bukan dari gema suara-suara lama. Dan saya tidak meminta Anda menjadi orang yang lebih dingin, lebih curiga, atau kurang berempati. Sama sekali tidak. Empati Anda, kecerdasan Anda, itu tetap hal yang paling indah dari diri Anda. Saya hanya meminta Anda menyisihkan sedikit dari kehangatan luar biasa itu dan untuk sekali ini mengarahkannya pulang, yaitu kepada diri Anda sendiri. Karena pada akhirnya muk yang pernah retak itu tidak pernah berubah menjadi murah. Ia hanya menunggu dengan sabar sampai kembali ke tangan orang yang tahu betul berapa nilainya. Semoga mulai hari ini tangan itu adalah tangan Anda sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya.